Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat pagi. Berjumpa kembali ikhwan akhwat di Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Kang Atep, kameramen, dan juga Kang Andis Mualim di meja operator. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. Ustaz Hamzah izin dulu karena ada pengarahan kurikulum di Insan Mandiri. Insyaallah ikhwan akhwat kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tafsir dan pemaknaan daripada surat As-Sajdah. Kemarin kita bahas tentang al-mabda wal ma'an dan beserta penjelasannya, dan juga Ustaz Husin sempat menjelaskan ciri-ciri dari penjabaran surat-surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah. Bagaimana kelanjutannya daripada ayat 6 ya Ustaz ya. Ayat 7 sampai dengan ayat 10 insyaallah. Insyaallah akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelumnya ikhwan akhwat, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa ikhwan akhwat. Mudah-mudahan daripada pembacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah turunkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ikhwan akhwat, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tafadhol ikhwan akhwat di rumah sambil membaca atau membuka surat As-Sajdah. Kalau Qurannya Quran pojokan di halaman 415. Quran pojokan maksudnya Quran yang diterbitkan di Saudi, yaitu halaman 415 insyaallah ayat 8. Mohon maaf, ayat 8, ayat 7 sampai dengan ayat 10 insyaallah. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Anta rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbu ma bainahuma ta'alat azamatuk. Wa tanazzahta وتباركت يا ربنا يا كريم لك الحمد على ما هديتنا ولك الحمد يا ربنا على ما أوليت من نعم صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك ما اتقيناك حق تقاتك ولا شكرناك حق الشكر فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Atep, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu bersama Suratus Sajdah, dari permulaan surah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Alkitab yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi kita semua, yang menjadi hujjah Allah di hari kemudian nanti, bahwa Allah telah memberikan petunjuk, menurunkan kitabnya, dan mengutus Rasulnya agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwasannya mereka tidak tahu menahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan perintahkan kepada mereka. Maka hal ini amat penting untuk ditegaskan Allah, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Alif Lam Mim yang menunjuk kepada Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan kata-kata, huruf-huruf yang biasa dipergunakan bangsa Arab. Tapi ternyata hasilnya berbeda dengan karya-karya mereka seperti syair, tulisan-tulisan mereka dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan kitab yang unik, kitab yang betul-betul berisikan ayat-ayat dan petunjuk yang langsung bersumber dari Allah, bersumber dari ilmu dan kebijaksanaan yang meliputi segala sesuatu. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini diturunkan tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya dari sisi Rabbil Alamin.
dari sisi penguasa, pemelihara, dan pemerintah yang memerintah di seluruh alam raya dan isinya. Termasuk kita di dalamnya, dan kita juga merupakan ciptaannya. Pengetahuan kita juga merupakan pengajarannya. Jadi kitab ini memang layak menjadi kitab petunjuk dan pedoman hidup bagi kita karena datang dari pencipta kita yang maha tahu. Bukan hanya maha tahu, tapi maha bijaksana, lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tuduhan bahwa Al-Quran bukan dari Allah, tapi hasil karya yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yaquluna iftara, apakah mereka mengatakan bahwa Quran ini merupakan hasil karya dari apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hal yang tidak benar. Bal huwal haqqu mir rabbik. Yang benar bahwa dia adalah kebenaran yang turun dari Tuhanmu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Tujuannya agar engkau wahai Rasulullah menyampaikan peringatan kepada mereka yang orang-orang tua mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Jadi agar engkau memberikan peringatan kepada satu kaum yang tidak pernah ada seorang pun pemberi peringatan yang datang sebelum engkau. La'allahum yahtadun. Semua demi kebaikan mereka agar mereka mendapatkan petunjuk yang menunjukkan jalan mereka, tujuan hidup mereka, dan bagaimana hidup yang benar. Alam raya berasal dari Allah, termasuk buminya berasal dari Allah dan seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya. Dan kitab ini juga datang dari Allah. Apabila kita ikuti, kita akan dapat hidup harmonis, selaras bersama seluruh makhluk yang terdapat di muka bumi. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah tidak ada keraguan bahwa dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, tidak terdapat keraguan akan turunnya dari sisi Allah. Begitu pula kandungan dan muatan yang terdapat di dalamnya. Allah jadikan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan mengenai dirinya sebahagian dari kebesarannya agar kita betul-betul merasa yakin akan bimbingan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang menurunkan kitab suci Al-Quran ini adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari atau 6 masa. Kemudian Allah memerintah dari arsy kebesaran dan keagungannya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Kalian tidak akan menjumpai selain dari Allah sebagai pelindung atau pemberi syafaat. Apakah kalian tidak sadar dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah terangkan ini? Allah Rabbus samawati wal ard. Allah juga yang menjaga kita, mengawasi kita, dan menguasai segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi. Walaupun kita berusaha tanpa seizin Allah, kita tidak akan mendapatkan hasil usaha kita. Walaupun kita berjaga-jaga berlindung dari yang kita takuti, kalau Allah kehendaki bencana menimpa kita, tak mungkin kita mampu untuk berjaga-jaga dari apa yang Allah turunkan dari adab dan peringatannya. Berbeda kalau kita kembali kepada Allah, berlindung kepadanya, Allah kuasa untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Allah akan melimpahkan rahmatnya atas kita dan melindungi dari segala apa yang kita takuti. Tapi meninggalkan Allah, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Bila kalian meninggalkan Allah, kalian tidak akan menjumpai selain dari Allah sebagai pelindung atau yang akan memberikan syafaat bagi kalian. Afala tatadhakkarun. Apakah kalian tidak sadar dan mengambil pelajaran dari semua ini? Yudabbirul amra minas sama'i ila ard. Allah
mengatur berbagai macam urusan dari langit ke bumi, dibawa dan diantarkan oleh malaikat Allah. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian malaikat yang bertugas akan kembali menempuh perjalanan dalam satu hari yang sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kita lihat di sini perbedaan waktu antara kita yang di bumi dalam sangkar waktu, ya, dengan apa? Dengan kehidupan dan alam di luar bumi kita. Manusia beranggapan bahwa apa yang disaksikan di bumi ini, apa yang mereka saksikan di tengah-tengah kehidupannya, menjadi tolak ukur satu-satunya, baik ya, yang berhubungan dengan ruang, waktu, dan pengetahuan yang ada pada manusia. Padahal sebetulnya kita hidup di dunia ini dalam sangkar waktu dan ruang yang sempit. Di sana Allah menguji kita, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan nikmatnya kepada kita, juga mencoba kita dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan kita, untuk melihat apakah kita tetap bersyukur pada Allah, bersabar menerima dengan penuh keikhlasan dan tetap istiqamah berjalan di atas jalan yang diridhoinya, ataukah kita disebabkan karena cobaan dari kesenangan kenikmatan yang Allah berikan kita lupa, atau dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan kita ingkar dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan makhluk yang di bumi. Allah terus, ya, mengatur dan mengurus berbagai macam urusan yang dilakukan malaikat Allah dari langit turun ke bumi dan kembali menempuh perjalanan satu harinya sama dengan 1000 tahun. Hitungan waktu kita tidak sama dengan hitungan, ya, hari menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga pelajaran buat kita semua, bahwa ilmu yang kita ketahui betul-betul amat sedikit. Apa yang kita saksikan di bumi, apa yang kita temukan, apa yang kita pelajari hanya sedikit dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya. Oleh karena itu pada akhir suratul Kahfi Allah mengatakan, katakan, seandainya lautan Allah jadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, ditambahkan lagi dengan berkali-kali lipat lautan yang ada, lautan akan kering, sedangkan kalimat Tuhanku tidak akan pernah berakhir. Artinya hendaknya manusia bertawadhu di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap bahwasanya dia maha tahu. Sesungguhnya apa yang diketahui amat terbatas. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua agar dapat betul-betul merendah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita memandang petunjuk, bimbingan yang Allah turunkan kepada kita sebagai betul-betul hadiah yang amat berharga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan kita dengan penuh kebajikan dan kebaikan. Lalu secara khusus setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Lalu Allah memerintah dari arasy kebesaran dan keagungannya mengatur segala sesuatu. Secara khusus Allah berbicara mengenai manusia itu kita semua. Mengingatkan nikmat Allah akan kita. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang mempercantik, yang memperindah, ya, menyempurnakan segala sesuatu yang diciptakan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu hadirin sekalian penuh keseimbangan, penuh dengan keindahan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah secara sia-sia. Baik sesuatu yang ada pada tubuh kita yang belum kita fahami hikmahnya atau yang telah kita fahami rahasianya. Demikian pula dalam alam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun keseimbangan di tengah-tengah alam raya ini. Dialah yang telah memperindah segala sesuatu yang diciptakan.
Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Baik kakek kita maupun nenek kita, kedua-duanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan anak keturunannya beranak pinang dan berkembang biak dari sari-sari pati tanah, ya, yang dimakan kedua orang tua kita dari tumbuhan, dari hewan, melahirkan cairan yang begitu rendah dan hina. Thumma sawwahu, dari cairan yang berasal dari sari pati tanah, Allah Subhanahu wa taala bentuk rupanya hingga penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Begitu pula organ-organ tubuhnya, begitu pula jaringan-jaringan syarafnya, pembuluh darahnya, ototnya, tulang-tulangnya. Semua diciptakan dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Wa nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad tersebut yang berasal dari sari pati tanah. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah berikan kalian, jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, begitu juga hati dan akal. Allah berikan semua ini agar kalian bertafakur, merenung dan bersyukur kepada Tuhan kalian. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Kalau afidah ini, kalau di Quran kan menyebut hati itu ada afidah, ada qalb. Bedanya afidah sama qalb apa Ustaz? Kata fa'ada yaf'adu itu asal katanya membakar, ya, atau yang panas dan bergelora. Orang Arab ketika mengatakan lahmun fa'id, maksudnya lahmun masywiun, yang dibakar. Nah, kita tahu bahwasannya hati manusia ini apa? Hati manusia kan, sebagaimana kita sadari, ya, hatinya mudah tersentuh. Ya. Melihat sesuatu mudah apa? Tersentuh. Mudah juga merespon, baik itu kagum, ya, meremehkan, suka, benci, ya. Itu semua merupakan apa? Merupakan hal-hal yang tak terelakkan dari apa? Dari hati manusia. Nah, kata fuad ini yang menggambarkan yang membara, ya, yang bergetar, ya, yang juga merasakan panasnya panasnya kerinduan, cinta, begitu juga kebencian dan iri. Ini merupakan hal-hal yang terdapat dalam hati. Nah, kalau qalbun diambil dari qalaba yaqlibu, yang artinya membolak-balikkan. Hingga Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala, wahai yang membolak-balikkan, ya, hati, ya, tetapkan hati dalam petunjuk dan agama. Kalau hati, ya, sudah mencintai sesuatu, dia pasti akan membelanya. Kalau dia membenci, pasti akan menolaknya. Ini merupakan rahasia dan aurat juga yang diketahui oleh syaitan. Oleh karena itu dia berusaha menghiasi yang buruk menjadi indah. Yang diharamkan Allah begitu menarik, membuat syahwatnya bergelora. Sedangkan yang baik yang Allah halalkan, syaitan membuatnya tidak bergairah, tidak berminat, tidak bernafsu. Yang haram justru menggetarkan kalbunya. Nah, kalbu manusia di sini, kalau secara anatomi kalbu itu jantung. Kalau secara maknawi maksudnya apa? Markas al-masyair, sumber dari perasaan, ya, dan juga pengambilan keputusan. Nah, kalbu yang suka berubah-ubah, ya, yang suka bolak-balik, terkadang semangat, terkadang tidak bersemangat, terkadang cinta, terkadang benci, membutuhkan pegangan yang membuat kalbu tersebut dalam keadaan teguh, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan lurus, agar tidak terombang-ambing. Maka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kitab sucinya, demikian pula berpegang pada tali Allah yang akan membuat kalbu kita dalam keadaan stabil dan seimbang. Sampai Nabi berlindung, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Nah, begitu kita selalu berpegang kepada Allah, kemudian mengikuti petunjuknya dan berdoa kepadanya untuk menjaga hati kita semuanya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan hati kita dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau peran akal terhadap hati apa Ustaz? Sebetulnya, ya, keputusan di mana?
Kalau ini kan otak kembali kepada kecerdasan. Orang sering beranggapan otak di sini, akal di sini, bukan. Ini merupakan tempatnya memori, juga sebagai prosesor, memproses data dan lain sebagainya kan. Tapi pengambilan keputusan di sini. Artinya ini mempertimbangkan aja. Ini termasuk melakukan proses penelitian ya, dan lain sebagainya, menyimpulkan, tapi keputusan di sini. Keputusan tetap di hati. Iya. Oleh karena itu antum perhatikan firman Allah dalam suratul Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum Qulubun ya'qiluna biha. qulub ya'qiluna biha aw adhanun Yasma'una biha. fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati Fis sudur. mata yang lahirnya nggak buta. Dia bisa melihat mana merah, mana putih, mana kuning, mana hijau, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Tapi kan mata tidak mandiri, tidak berdiri sendiri, tergantung pada hati kita. Kalau hati sudah mencintai sesuatu, walaupun mata melihat bahwa ini merupakan hal yang berbahaya, hati cenderung suka menerjang. Kalau dia membenci sesuatu, walaupun itu yang bermanfaat, ya, matanya melihat ini bermanfaat. Tapi begitu hati dalam keadaan buta, dia menolak untuk apa? Untuk menerima dan mengikutinya. Maka Allah bilang, apakah mereka tidak melakukan perjalanan pesiar di atas muka bumi? Bukan sekedar euforia bersenang-senang, tapi perjalanan untuk apa? Mengambil pelajaran. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, hingga mereka memiliki kalbu-kalbu ya'qiluna biha, dengan kalbu tersebut mereka berakal. Dan kata aqala ya'qilu dalam bahasa Arab asal katanya mengikat. Igal itu pengikat kepala, sorban di kepala diikat dengan igal. Rasulullah berkata pada seorang badui yang melepaskan ontanya depan masjid tanpa diikat, dengan alasan bertawakal pada Allah. Rasulullah bilang, iqilhu thumma tawakkal Allah. Ikat dulu baru tawakal. Paham tak? Nah, orang yang berakal, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan apa? Yang tidak sesuai dengan akal sehat. Akal yang diterangi wahyu, diterangi petunjuknya, yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, di saat dia berada pada orang yang beriman, ya, maka dia akan menahan dirinya dari perbuatan yang tidak sejalan dengan kebenaran, yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Karena dia tahu efek buruk akibat melakukan perbuatan seperti ini akan berbalik penderitaannya kepada kita, seperti kakek dan nenek kita, dan juga terhadap orang di sekeliling kita. Min husli islamil mar'i malai. Sebaik-baiknya keislaman seseorang, ini menunjukkan akal seseorang kan, meninggalkan apa yang tidak sama sekali apa, yang tidak sesuai dengan dirinya, kehormatannya, ya, dan hal-hal yang bermanfaat, mengabaikan. Orang yang berakal akan berpaling dari hal-hal yang bersifat lagwan walladzina hum 'anil lagwi. Jadi apakah mereka tidak pesiar di atas muka bumi hingga mereka memiliki kalbu? Kalbu kan ada pada setiap orang. Tapi dengan pesiar akan membuat dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Hingga mereka memiliki kalbu yang mereka pergunakan untuk berakal, untuk mengambil sikap yang benar, tindakan yang benar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga yang mereka pergunakan untuk mendengar. Mendengar mesti mengambil pelajaran dan menerima. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta sebetulnya bukan bola mata ini, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada. Begitu kalbu buta, ya, maka seluruh apa? Seluruh potensi yang lain akan ikut hati. Matanya akan dikendalikan oleh hati yang buta. Telinganya dikendalikan oleh hati yang buta. Dia menolak kebenaran, menerima yang batil, bahkan berjuang dengan hartanya untuk membela yang batil. Jadi peran kalbu ini amat penting sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Memulai penciptaan manusia dari tanah secara langsung, kakek dan nenek kita. Tidak disebutkan dalam satu ayat Al-Quran pun juga yang menyebutkan bahwasanya wanita diciptakan dari rusuk laki-laki. Tidak ada sama sekali. Setelah itu, thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah jadikan anak keturunannya, pria maupun wanita. Min sulalatin min ma'in mahin, ya, dari sari pati cairan yang hina. Ini semua anak keturunannya, laki maupun perempuan. Dan terbukti secara ilmiah
pria maupun wanita lahir melalui proses tersebut, ya, dari hasil pembuahan sperma dengan telur. Yang berbeda di antara keduanya adalah perbedaan kromosom. Betul nggak? Bukan hanya Allah berikan, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, ya, dari asal usul yang begitu rendah menjadi manusia yang sempurna, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Ini merupakan rahasia besar. Ini bukan artinya seperti seorang meniup balon dan lain sebagainya. Tidak meniupkan ruh, maksudnya menganugerahkan ruh kehidupan bagi makhluk tersebut. Bagaimana hakikat ruh? Wallahu a'lam. Wa nafakha fihi min ruhi. Lalu setelah jasad tersebut menyatu dengan ruh yang memberikan kehidupan, begitu pula jiwanya pun hidup pada saat tersebut, Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, begitu juga kalbu. Tujuannya untuk menjadikan kalian orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, hingga kalian beribadah kepadanya, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, dan yakin aman mengikuti petunjuk yang Allah berikan pada kalian. Tapi ternyata faktanya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Jadi kalau seandainya kita menyadari dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dalam penciptaan kita, dalam keindahan yang Allah berikan kepada kita semua, kesehatan yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, apakah tidak sewajibnya kita bersyukur pada Allah? Bahkan perlu rasa hormat dalam mendengarkan pesan-pesan bimbingan petunjuk Allah. Bukan kita justru meremehkan Allah, meremehkan kitabnya kan diturunkan 1400 tahun yang lampau, karena waktu bagi Allah tidak berlaku. Kitab ini yang diturunkan 1400 tahun yang lampau, ya, baru diturunkan pada hari ini. Karena dimensi waktu tidak berlaku dengan ilmu Allah Ta'ala. Waktu dan ruang ini hanya menjadi sangkar buat kita, tapi tidak menjadi sangkar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu mereka dengan penuh kesombongan mengatakan, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka berkata, apakah mungkin apabila kami telah hanyut di bumi, bercampur dengan berbagai macam unsur di bumi, tubuh kita digerogoti oleh bakteri pengurai, bercampur dengan berbagai macam anasir, bahkan ada yang terbawa oleh air, terbawa juga oleh bakteri dan virus, ya. Inna la fi khalqin jadid. Apakah mungkin apabila kita telah menyatu dengan bumi, bahkan hanyut bersama, ya, anasir-anasir yang lain, apakah mungkin kita akan dibangkitkan untuk kehidupan yang baru? Inna la fi khalqin jadid. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kalian wafat, kalian tidak mati begitu saja. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan yang mewafatkan kalian adalah malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan kalian. Dan malaikat yang mencabut nyawa bukan hanya satu. Katakan pemimpinnya adalah Israel, ya, tapi setiap orang sudah Allah siapkan malaikat yang siap mencabut nyawanya. Kapan waktunya datang, ya, maka dia akan mencabut nyawa kita. Jadi katakan yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Setelah itu ke hadapan Tuhan kalian akan dikembalikan. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk mengambil jiwa kalian, kalian akan menghadap ke hadapan Allah. Tubuh kalian menyatu dengan tanah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki catatan yang mencatat seluruh diri kalian. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Padahal kita semua tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab catatan yang mencatat tentang seluruh yang berhubungan dengan kita. Waktu kita hidup, waktu kita wafat dan meninggal dunia. Menyatu dengan tanah, tidak ada sesuatu yang luput dari mata dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau baca suratul Qaf, kita akan dengarkan bagaimana qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidz. Kami telah mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh mereka. Kita bahkan memiliki kitab yang menjaga, yang mencatat
semua yang berhubungan dengan diri kita. Data-data kita ini tidak akan hilang. Jiwa kita kembali kepada Allah, tubuh kita menyatu dengan tanah, tapi semua tidak lepas dari ilmu Allah. Sampai kita disatukan kembali. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa disatukan kembali dengan jasad yang pernah menjadi tempatnya dulu. Jadi qul yatawaffakum malakul maut, katakan waktu kalian meninggal dunia, bukan kalian mati begitu saja dengan kebetulan, tapi malaikat maut yang datang menjemput kalian, mewafatkan kalian. Lalu jiwa kalian dibawa menghadap ke hadapan Allah, tubuh kalian pergi ke tanah, itu juga merupakan wilayah Allah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian ragu? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan seandainya kamu menyaksikan orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan dunia ini menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, dengan penuh penyesalan, dengan penuh ratapan mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na, wahai Tuhan kami, sekarang kami telah melihat, kami telah mendengar langsung. Dulu hanya kabar yang mereka terima, sekarang mereka telah menyaksikan langsung dengan mata mereka, yang dinamakan ainul yaqin. Kalau engkau menyaksikan orang-orang yang melakukan kejahatan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, wahai Tuhan kami, Rabbana absorna, kami telah menyaksikan langsung ya Allah. Wa sami' di sini ucapan mereka yang melambangkan mereka siap untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke bumi untuk mengerjakan amal-amal saleh. Kami berjanji bila engkau kembalikan, kami akan mengerjakan amalan-amalan saleh. Inna muqinun, sungguh saat ini kami benar-benar yakin. Tapi sayang, pengakuan mereka datang terlambat. Setelah mereka wafat, masa ujian berakhir, mereka melihat apa yang dulu dikabarkan Allah menjadi kenyataan. Di sana, taubat tidak lagi terbuka bagi mereka. Tapi itulah merupakan masa pembalasan setelah pengadilan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki dengan kekuasaan kami, tidak perlu kami menguji manusia. Kami bisa memberikan hidayah kepada setiap jiwa kalau kami kehendaki. Tapi Ustaz Isa, kalau Allah turun tangan langsung memasukkan hidayah ke dalam hati mereka tanpa usaha dan pilihan mereka, apa perlunya Allah ciptakan surga neraka? Betul tidak? Jadi kalau kami mau, kami bisa memberikan setiap jiwa hidayah dan petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah jatuh ketetapanku. Jatuh ketetapanku yang tidak diragukan. Ketetapan yang pasti atas dasar kebenaran. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan api neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Dengan sendirinya al-jinnah dan nas di sini bukan semuanya dari kalangan mereka, tapi maksudnya mereka-mereka yang ingkar dari kalangan jin dan manusia. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah jatuh ketetapanku yang pasti, yang hak, bukan atas dasar kewaliman atau atas dasar pilih kasih. La'amla'anna jahannama, bahwa aku akan memenuhi api neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan manusia seluruhnya, maksudnya dari orang-orang yang ingkar, yang durhaka dari mereka, sebagaimana keterangan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum, maka rasakanlah disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini. Wadhuqu adzab inna nasinakum, sebagaimana kalian dulu melupakan kami, sekarang kami melupakan kalian. Wadhuqu adzabal khuldi bima, maksudnya mengabaikan. Artinya kalau kita melupakan pesan-pesan peringatan petunjuk Allah, di hari akhir Allah melupakan kita, mengabaikan kita. Begitu juga di dunia. Sebelum kita wafat, kalau kita mengabaikan Allah, mengabaikan peringatannya, Allah juga akan abaikan dan tinggalkan kita hingga kita berhadapan dalam hidup ini bersama cobaannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadhuqu bima fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, rasakanlah disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini, inna nasinakum, sebagaimana dulu kalian melupakan peringatan kami,
pesan-pesan kami, hari ini kami juga melupakan kalian. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah siksa yang kekal. Semua ini disebabkan karena apa-apa yang kalian lakukan di masa lampau. Surah ini berisikan penerangan dan pendidikan bagi kita untuk mengingatkan kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk keselamatan kita. Tidak melupakan juga kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa Dia yang menurunkan Alkitab ini, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang terdapat di antara keduanya. Dan Dia memerintah dari arsy kebesaran keagungannya, menyaksikan bagaimana sikap kita. Semua tidak ada yang luput dari Allah. Lalu Allah menerangkan bagaimana Dia memerintahkan malaikatnya untuk mengatur berbagai macam urusan, turun ke bumi kemudian naik ke langit dalam waktu yang begitu singkat. Selisih waktunya 1000 tahun banding 1 hari. Bayangkan coba. 1 berbanding 1000 tahun. Jadi malaikat menempuh perjalanan yang begitu cepat dalam 1 hari. Kalau kembali kepada hitungan kalian, sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau manusia punya kendaraan yang cepatnya bagaikan kecepatan cahaya, lalu menempuh apa yang ditempuh oleh jalur malaikat, malaikat menempuh perjalanan 1 hari sama dengan perjalanan kalian selama 1000 tahun. Bisa dibayangkan di sini, kalau 1000 tahun kecepatan cahaya saja berapa coba? Dan kita tidak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Allah kecepatan cahaya, apa kecepatan yang lebih cepat lagi? Apa kecepatan yang lebih cepat lagi? Nah, sebagaimana teori Einstein, seorang apabila meninggalkan bumi dengan kecepatan yang mendekati cahaya, selama katakan umpamanya 20 tahun, kemudian kembali ke bumi, maka masa itu yang ditempuh paling cuma sekitar mungkin 2 tahun. Karena perjalanan yang cepat ini membuat terjadinya tabatu zaman dan waktu melambat. Maka lahirlah sebuah teori yang terkenal yang dinamakan apa? Nisbiyatuz zaman wal waktu, relativitas waktu. Nah, kita hidup di bumi ini dalam sangkar waktu, keterbatasan kita, gerak-gerik kita, ya, dengan sendirinya apa yang kita lihat, kita saksikan dalam dimensi kehidupan kita berbeda dengan dimensi alam yang begitu luas, yang berbeda hakikatnya dengan hakikat kehidupan kita semuanya. Lalu Allah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperindah ciptaannya termasuk kita semua, memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian berkembang biak anak keturunan dari sari-sari pati tanah. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan juga hati setelah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam tubuh kita semuanya untuk mendidik kita, untuk juga menguji kita apakah kita termasuk dari hamba yang bersyukur ataukah ingkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan saat-saat kematian, malakul maut menjemput kita sebagai pertanda berakhirnya ujian hidup kita di dunia ini, tinggal menantikan pembalasan. Tahu-tahu waktu dibangkitkan di hari kemudian nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Pada saat itu dalam keadaan berputus asa, meratap, merintih, memohon pada Allah untuk mengembalikan dirinya ke dunia. Mereka siap untuk taat, patuh, tunduk, beramal berbeda dengan amal sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan mereka karena masa ujian telah berakhir. Tapi Allah tetapkan bahwa telah jatuh keputusanku untuk memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia yang ingkar dan lupa kepada Tuhannya. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran ini berguna bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia itu hanya merupakan uraian tafsir yang mempergunakan bahasa kita sesuai dengan kesan yang kita rasakan. Tapi dia bukan Al-Quran. Al-Quran adalah teks atau naskah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab, dan ayat-ayat kalimatnya mengandung mukjizat yang amat indah.
Tapi kita dalam menafsirkan satu ayat, bisa saja bahasa yang kita gunakan tidak tepat. Maka beda antara tafsir dan Al-Quran. Al-Quran dari Allah, tafsir berasal dari kita, sesuai dengan kesan pemahaman kita. Tafsir bisa penuh dengan kekurangan, sedangkan Al-Quran adalah kitab yang betul-betul terjaga, terpelihara kesuciannya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan hanya berupaya untuk memudahkan, membantu para pendengar dalam memahami maksud dari ayat-ayat ini. Padahal sebetulnya Al-Quran itu sendiri lebih jelas daripada tafsir yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sombong, mementingkan diri sendiri, merasa bangga dengan ilmu kita, tapi menjadikan kita hamba yang penuh dengan ketawaduan, kerendahan. Selalu betul-betul berada dalam petunjuknya, taat mengikuti bimbingan dan perintahnya maupun larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita terlena dalam kehidupan dunia ini atau masuk dalam perangkap bisikan-bisikan dan tipu daya syaitan. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz atas penjabarannya, kawan akhwat. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kengerian, kegelapan dan kesesatan yang lebih mengerikan dibandingkan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf beserta kru yang bertugas, ada Atep dan Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.